sama Zawawi Imron, tapi tidak setuju kepada nenek moyang kita yang ada di Pamekasan. Jadi sebenarnya inilah bagaimana orang Madura menyumbangkan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau tidak ada garam Madura itu, semua masakan di Indonesia itu lambat. Saya sudah umumkan di mana-mana. Tapi kalau tidak ada orang yang bikin gula pasir di Probolinggo dan di Pasuruan, kopi kita akan lain. Itulah ke Indonesia. Jadi saya ingin meluruskan tentang aslinya Zawawi Imron. Itu bukan Madura asli. Saya ingin menjelaskan di sini ada orang yang sangat kita muliakan. Kebetulan kakaknya Ketua Usman, namanya Kiai Najibul Khair. Itu bukan asli Madura. Ya, karena beliau ini Kiai Najibul Khair itu keturunan dari Pangeran Temenggung Adipara. Wujud Begenteng. Beliau disebut juga Pangeran Sete Bulengan. Saya membaca dari naskah tulisan Jawa asli. Dan siapa Pangeran Sidabulangan atau Adipati Temenggung Adikarai? Menantunya Pangeran Cakraningrat Bangkalan. Kakeknya Cakraningrat I itu menantunya Sultan Agung di Mataram yang menurunkan Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Jadi separuh saja. Jadi Cakraningrat II itu saja tidak separuh orang Jogja, separuh orang Madura. Jadi saya berani menyatakan, jadi Kiai Najibul Khair itu bukan asli Madura. Tapi yang betul adalah Indonesia. Dan orang Madura itu luar biasa, cari terjemahan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau terjemahan bahasa Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu. Terjemahan bahasa Jawa beda-beda tetap siji. Tapi terjemahan Madura luar biasa puitisnya. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan ke dalam bahasa Madura, berneneka yang tetap tongkel bineka. Dan kenapa kebudayaan itu menjadi penting? Sebab kebudayaan itu yang akan membuat kita senang di dunia. Dan hadis sahih sendiri menjelaskan bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat menyenangi keindahan. Dan ada ucapan dari seorang pujangga Lebanon, Elia Abu Madi namanya. Elia Abu Madi itu mengatakan ucapan filsafatnya yang mengatakan begini: alladzi nafsuhu biwairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, tidak punya rasa indah, dia tidak akan bisa melihat alam ciptaan Allah itu sebagai sesuatu yang indah. Supaya kita melihat alam menjadi indah, kita harus punya hati yang indah. Indonesia sekarang ini menjadi 6 negara terindah di dunia. Dan Indonesia itu mempunyai pulau yang oksigennya nomor 2 terbaik sedunia, dan itu berada di ekornya Madura, di Pulau Gili yang namanya itu nomor 2 sedunia. Nah, jadi kemudian kita melihat sejarah yang tercatat oleh sejarah dalam disertasinya Profesor Dr. Mas Tugu. Pesantren tertua, salah satu pesantren tertua di Indonesia itu berada di Madura. Nama pesantrennya berdiri pada tahun 1062. Jadi kira-kira 440 tahun sebelum Wali Songo.
Jadi sebelum Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel sudah ada pesantren di Madura tertua. Nama pesantrennya Jen Tampas atau Ojen Tampas. Di mana tempatnya itu, Bu? Di desa Sotaber, Kabupaten Pamekasan. Itu desa Kasih. Jadi kita ini kata Bung Karno bukan keturunan bangsa tempe, ya, bangsa-bangsa yang cerdas. Dalam budaya Madura saja, budaya Madura yang pertama itu tidak langsung bicara dunia, karena dalam budaya Madura itu sudah ada kalimat yang berbunyi abental syahadat, asapo iman, apajung rahmat ke Allah. Abental omba asapo amin, ala kubera perlokonin itu nomor 2. Jadi orang Madura itu masih mengutamakan akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini hanya 63 tahun kalau seperti Rasulullah. Sementara di akhirat itu triliunan tahun tidak akan berubah-ubah. Itulah kenapa orang Madura menggunakan abental syahadat, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung rahmatnya Allah. Ini warisan tradisional sastra dari nenek moyang kita di Madura. Kalau orang sekarang mau bikin sastra model apa? Karena sudah diselesaikan oleh nenek moyang kita. Jadi di sini penjelasannya abental ombak asapo angin apajung rahmat ke Allah dong. Mun la abental ombak sapon iman pajung rahmat ke Allah, selamat tak selamat? Pasti jawabannya selamat, Gung, selamat Mbak, selamat ya. Bede tekis torok nah dong, napa tekis torok nah selamat salana gemar. Jadi kalau berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung rahmatnya Allah, sudah dijamin selamat salana gemar. Kalau salana gemar tidak punya salah, malaikat itu bukan orang gila, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu filosofi Madura. Karena itu banyak benda-benda Madura itu yang mempunyai tegis torok. Kata orang Jawa, kiroto doso, tegis torok, selamat salana gemet, songkok barang kosong sinongkok, tongkat tong pasti teket. Itu. Kemudian nasek materna tabu sengosek cukok mon segone juga cucu patako mon banyak cucu pas pelkok gengan malor kegerungan. Gimana? Jadi sampai ada tegis torok nah Prabuan lancen itu tapi tidak enak misalnya kata lanceng gitu ya, luar biasa nenek moyang, lucu ya, tidak porno. Siapa mengatakan porno bisa berdebat dengan saya. Lanceng sesake lantik si panceng. Saya berhenti di sini ya. Pak setelah DPR ketawa-ketawa saya cocok. Jadi itu. Jadi kenapa menjadi penting hal seperti ini nenek moyang kita? Jangan Mekasen dan Semenep, Bengkalan dan Sampang itu orang cerdas karena kebudayaannya adalah budaya yang membuat orang tersenyum, bukan membuat orang menjadi galak, membuat orang menjadi apa? Cemberut, ya cemberut. Marongo kota berapa itu? Kemudian membuat orang nyarengi. Jadi dalam budaya Madura, cek ngisrengihan dong. Beun benih ceureun. Mun nyarengi terus, guna beun benih jahe ceureun. Mun beuna cemberut terus marongo terus, guna benih jahe
kulun bakna ketang mata itu sudah bagus sekali. Budaya Madura itu mengarah kepada tata krama yang mulia. Jadi jangan khawatir adik-adik, seperti apa dikatakan tadi, rengse bagus tata kramana mulai penting majelep. Jadi Anda yang baik tata kramanya, jangan khawatir. Yang namanya calon mertua menanti di mana-mana. Menanti di mana-mana. Saya hampir dapat banyak mertua. Ya. Hampir banyak mendapatkan mertua, tapi tak mampu. Karena saya masih punya yang namanya ikatan cinta. Sebab cinta itu membuat masa lalu menjadi indah. Karena itu saya cari puisi yang cocok. Saya cari puisi yang cocok dari orang lain. Boleh. Istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana bunga melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Dan itu membuat ibu-ibu sangat suka kepada saya. Sebab saya memuliakan perempuan. Jadi kalau saya jatuh cinta, saya tidak mengatakan anak uhibuki, saya tidak mengatakan I love you. Tapi yang saya katakan, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Nah ini gunanya bahasa yang indah. Itulah kenapa saya kadang-kadang dan pernah disuruh pidato ada panjang di depan Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Ya. Jadi adik-adik bisa buka pidato Zawawi di depan Jokowi, coba buka. Ada saya, mungkin ada yang sudah nonton. Kalau ternyata tidak ada, banting akan mengganti. Tapi adalah itu ada. Jadi bahasa yang indah, besar, bener, tepat, jujur dalam bahasa Madura itu diperlukan sampai sekarang. Walaupun zamannya zaman milenial. Jadi yang namanya milenial itu bukan untuk merusak zaman, bukan. Milenial itu tanda-tanda zaman yang keadaan akan diramaikan antara lain oleh medsos dan hoax. Jadi kalau kita punya akal sehat, kita akan menolak yang namanya hoax. Kita tidak akan ikut memfitnah. Jadi disitulah pentingnya hati yang indah. Cak andreng Madura pernah ate sesoklah. Kata-kata soklah sekarang sudah tidak ada. Soklah itu biasanya Kiai Najib insya Allah tahu, atau yang sepuh-sepuh Mas Soni biasanya tahu. Yang disebut soklah itu konengan atau emas atau perak yang bersih, ngenyer, melok gitu. Ate sesoklah, ate se melok, ate se ngenyer, ate se tada kotoran. Nah, apa kata nenek moyang kita di Madura? Mon andi ate se bersih cong, andi ate se sotke cong, jeria, ate jeria esapo kalaban kamul jeun. Mon ate esalpo kalaban adamul jeun. Seujung rambut pun tidak akan punya benci dan dengki kepada siapa. Kalau hati bersih, tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Biarlah orang Jakarta di yang saling caci maki. Kita di Pamekasan tetap dalam akhlakul karimah. Amin.